Ya pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir. Sayang sekali waktu kita sangat sempit untuk membicarakan begitu banyak faktor yang sebenarnya terkait dengan dunia pendidikan. Namun saya memberikan kesempatan dulu ke Pak Darman Tias sendiri. Bagaimana memanage momentum ini? Agak sulit karena sebentar lagi tahun 2014 akan berganti rezim mau tidak mau. Ya. Dan biasa aturan berubah juga ya Pak? Pasti aturan berubah, orientasi berubah. Sehingga saya kira yang bisa menjaga momentum justru masyarakat. Kalau masyarakat punya komitmen untuk menjaga momentum ini, lalu mereka melakukan gerakan-gerakan di bawah, barangkali itu bisa, lalu itu menjadi agenda yang harus dinegosiasikan dengan rezim yang mau berkuasa. Bahwa saya akan pilih kamu kalau ini Anda jalani. Tetapi kalau tidak, misalnya tidak. Itu satu. Kedua, dalam pendidikan saya kira mutlak memang selama ini yang selalu disasar itu hanya persoalan perundangan pendidikan. Saya kira mutlak harus kita cek mengenai perundangan tentang keuangan negara. Kenapa? Contoh otonomi pendidikan tinggi itu hanya mungkin terwujud bila ada perubahan terhadap mekanisme keuangan negara. Selama ini kan yang menyebabkan pendidikan tinggi kita tidak otonom itu karena pendapatan dari mahasiswa yang disebut PNBP itu harus di-store ke kas negara. Sehingga perguruan tinggi itu tidak punya kebebasan untuk menggunakannya. Selama rezim keuangan ini masih menguasai negeri ini, momentum itu sulit tercapai. Karena mereka akan ditarget oleh pendapatan-pendapatan yang tinggi. Closing statement Bapak. Dua hal menjaga momentum itu. Yang pertama kesadaran kolektif masyarakat bahwa 2010-2035 tidak akan kembali lagi dalam waktu dekat. Oleh karena itu ini harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat mindsetnya bahwa ini persiapan 100 tahun Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak ganti pemerintahan, ganti macam-macam dan seterusnya, perkuat itu di dalam bentuk undang-undang, at least PP. Dengan demikian siapapun terikat dengan aturan-aturan itu. Kalau ini bisa kita lakukan, Mbak, saya yakin Indonesia ini itu ibaratnya adalah kapal induk. Kapal induk ini. Kalau kapal induk ini sudah bergerak, itu kapal kecil-kecil itu horok semua. Simbolnya saja negara ini itu burung Garuda. Bukan burung cipret atau burung emprit. Oleh karena itu Indonesia ini harus kita tanamkan pada adik-adik kita. Ini bangsa besar yang bisa terbang tinggi seperti Garuda. Ya, seandainya pemimpin kita seperti Pak Nuh ini ya, memang luar biasa Indonesia kita nih. Oke, Pak Tanwi, apa yang menjadi pembelajaran manajemen kita pada malam hari ini? Jadi saya menyambung saja di situ. Memang penting bahwa pembangunan negara bangsa hanya bisa berkelanjutan bila mana dibangun di atas pondasi pendidikan yang kokoh dan bermutu secara global. Ini global kita. Nah, indeks daya saing yang merupakan ukuran kemajuan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, itu adalah refleksi dari kemajuan pendidikan yang diukur melalui indeks pembangunan manusia. Jadi korelasinya itu seperti Pak Menteri katakan tadi, hampir 100%. Nah, manajemen pendidikan nasional sangatlah kompleks. Selain melibatkan, kalau saya tidak salah datanya 58 juta siswa dan mahasiswa termasuk 14 juta pelajar usia dini dengan 2,9 juta tenaga pendidik. Itu membutuhkan koordinasi dengan berbagai dari berbagai pemerintah serta daerah dalam hal ini karena adanya otonomi daerah. Nah, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian ya antara kebutuhan tenaga terdidik dengan apa yang dapat dihasilkan oleh dunia pendidikan. Ini saya kira menjadi tantangan masa depan, tetapi yang paling krusial adalah bahwa mengingat akan adanya bonus demografi yang tadi disampaikan Pak Menteri, dengan jumlah penduduk usia yang produktif itu cukup besar, maka kita harus memanajemen ini dengan benar sehingga bonus ini tidak menjadi beban, menjadi aset bagi bangsa ini. Kalau kita salah kelola, dia akan menjadi beban atau liability bagi bangsa ini. Tapi kita percaya dengan komitmen dari semua bangsa ini, insya Allah
Saya akan- sepakat dengan Pak Menteri, kita akan mencapai momentum ini. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bagaimana menciptakan generasi emas untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan tentu saja semuanya ada di tangan Anda. Saya Rizka Ogi pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.